Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jika dibaca sepintas, sepertinya ayat ini mempertentangkan kasih karunia dengan hukum Taurat. Namun, benarkah Paulus sedang mempertentangkan kasih karunia dengan hukum Taurat? Kalau demikian, apakah berarti orang yang hidup dalam kasih karunia tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat? Tidak perlu bertobat, asal percaya saja diselamatkan? Jelas bukan itu maksudnya. Jika disusun ulang, ayat tersebut berbunyi, jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, berarti yang pertama, kamu lepas dari Kristus. Dan yang kedua, kamu hidup di luar kasih karunia. Paulus mengatakan hal tersebut karena di jemaat Korintus ada rasul palsu yang mengajarkan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Mereka berkata bahwa orang bukan Yahudi harus menjadi Yahudi dulu dengan jalan disunat, baru imannya kepada Kristus dapat menyelamatkannya dari dosa dan maut. Kebenarannya adalah, jika hukum Taurat menjadi syarat keselamatan, maka tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan, sebab tidak seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kristus datang dan mati disalibkan justru untuk menggenapi apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dari dosa dan maut. Jadi, masalahnya bukan bahwa hukum Taurat bertentangan dengan kasih karunia, melainkan bahwa yang pertama, hukum Taurat bukan syarat untuk diselamatkan. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dengan mengandalkan hukum Taurat. Yang ketiga, keselamatan hanya bisa kita dapatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang keempat, melakukan hukum Taurat adalah tanda atau bukti bahwa kita telah diselamatkan. Sebab hanya oleh kasih karunia kita memiliki kuasa untuk melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin tidak memiliki kerinduan untuk melakukan hukum Taurat. Tetapi, yang pertama, kita tidak melakukannya agar diselamatkan dari murka Allah, melainkan sebagai ucapan syukur oleh kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita melalui iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri, melainkan bersandar kepada kasih karunia Allah. Jika kita bersikap benar terhadap hukum Taurat, maka kita bukan menjadi sombong, arogan, eksklusif, merasa diri paling benar atau paling suci, melainkan justru menjadi semakin sadar diri sebagai orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, dan oleh karenanya semakin rendah hati dan bersandar kepada kasih karunia Allah. Di mana posisi kita saat ini? Amin.